Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jaddahu wa khasama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa ilaika mustaka wa anta musta'an. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faya ayyuhal muslimun, usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jemaah Idul Adha tamu Allah yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita. Allah ciptakan kita sebaik-baik rupa. Tidak ada makhluk sempurna manusia. Tidak cukup sampai di sana, Allah cukupkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Dari pagi, siang dan malam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, Allah tidak pernah luput dan lekang memberikan nikmat-nikmatnya untuk kita. Sehingga jemaah di dalam bahasa Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kau menghitung-hitung nikmat Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Jemaah yang terhormat, kalau menghitungnya saja kita tidak bisa, apalagi kita mencoba untuk mensyukurinya. Kalau jumlahnya saja kita tidak tahu, bagaimana jamaah kita mencoba untuk membayarnya? Jamaah yang terhormat, mampukah kita menghitung berapa udara yang kita hirup setiap hari? Mampukah kita menghitung berapa nilai kesehatan kita? Mampukah kita jemaah berapa air yang kita gunakan setiap hari? Kalau menghitungnya saja kita tidak bisa, jemaah sekali lagi, apalagi kita mencoba untuk membalasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selawat dan salam kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup di akhir zaman, hidup yang di akhir-akhir masa jamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap berusaha, semangat dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah jamaah, dengan jalan itulah, itu satu-satunya jalan bagi kita. Kita yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun akui kita sebagai umatnya. Kita mengakui dan Rasulullah pun mengakui. Kita mengaku dan pengakuan kita pun diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang sebenarnya, sebagai umatnya yang sesungguhnya. Jamaah, sebagai seorang muslim, sebagai manusia yang beriman, inilah tujuan akhir dari kehidupan kita, mendapat pengakuan langsung dari Allah dan Rasulnya sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Hadirin jemaah sedang duduk AHA yang kami hormati. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah yang terhormat, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di hari raya atau di bulan haji ini adalah Yaumul Nahar. Kita diperintahkan untuk berkorban. Di dalam Quran jemaah banyak perintah berkorban. Korban berasal dari kata karib. Qaraba yakribu, korban artinya dekat atau pendekatan. Dengan makna lain, korban artinya proses pendekatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, di dalam Quran banyak Allah memerintahkan kita untuk berkorban. Artinya untuk dekat dengannya. Jemaah yang terhormat, kenapa kita diperintahkan untuk dekat dengan Allah? Kenapa kita diperintahkan agar dekat dengan Allah? Jamaah jawabnya adalah karena Allah sayang kepada kita dan ingin menyelamatkan kehidupan kita. Allah sayang kepada kita. Dengan jalan itulah kita bisa selamat hidup dunia dan akhirat jemaah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada jemaah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selamat hidup kita. Di dalam hadis kursi Allah mengatakan, ya dunia uhdumi man hadamani wastahdami man hadamaki. Wahai dunia, tunduklah, dekatlah. Wahai dunia, tunduklah kepada orang yang dekat denganku. Perbudaklah orang yang dekat denganmu. Dalam hadis ini jelas jemaah, di saat kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan agar dunia itu tidak akan mampu menyesatkan dan menggelincirkan kita. Tapi di penghujung hadis tadi jemaah disebutkan, perbudaklah orang-orang yang dekat denganmu. Dunia diperintahkan jemaah untuk memperbudak orang-orang yang dekat dengannya. Hadirin jemaah yang saya muliakan, di saat kita sudah menjadi budak dunia, jamaah berakhirlah kehidupan kita sampai di sana. Pertama, kita tidak akan bisa lagi menikmati apa yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa? Karena kita sibuk memburunya, kita sibuk mencarinya, kita sibuk mengumpulkannya, lupa menikmati apa yang telah ada. Jemaah yang saya muliakan, tak sempat menikmati apa yang telah kita miliki, tapi sibuk memburu apa yang belum ada. Jadi yang pertama, mudarat yang akan dirasakan oleh seorang yang menjadi budak dunia, ia tidak akan bisa menikmati dunia itu. Yang kedua jemaah, seseorang yang telah menjadi budak dunia, ia akan memasukkan dunia di dalam hatinya. Ingat jemaah, apapun yang kita masukkan ke dalam hati kita, pasti kita berat berpisah dengannya. Kalau dunia kita masukkan ke dalam hati kita, dipastikan kita sulit berpisah dengan dunia. Artinya kita sulit untuk berbagi dengan yang lainnya. Artinya apa jemaah? Kita akan menjadi orang yang pelit dan bakhil. Hadirin jemaah yang saya muliakan, makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita jemaah, la tu'allil qablaka minad dunya fa innahu lam ahluha laka. Jangan kau kalungkan dunia itu di hatimu. Kenapa? Karena engkau akan berat berpisah dengannya. Kenapa? Karena dunia diciptakan bukan untukmu. Doa dari Imam Syafi'i rahimahullah juga begitu jemaah. Allahumma ja'alna minad dunya fi yadaina wa ja'alna akhirah fi qalbina. Ya Allah, letakkan dunia itu di tangan kami, letakkan akhirat itu di hati kami.
sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Jangan meletakkan dunia di dalam hati. Kenapa? Akan berat kita berpisah dengannya. Letakkan dunia di tangan, jangan di dalam hati jemaah. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang yang kikir. Hadirin jemaah yang saya muliakan, tidakkah ada perasaan semacam perasaan malu di hati kita? Ada kadang-kadang teman kita, tetangga kita, di lingkungan kita yang ekonominya kadang-kadang di bawah kita, tapi namanya selalu muncul di papan informasi beserta korban setiap tahun. Sedangkan ekonomi kita lebih baik, tapi kita tidak pernah mampu melakukan itu. Apakah kita tak punya harta? Tidak. Kesalahan kita adalah meletakkan harta itu tidak pada tempatnya. Meletakkan harta di hati kita, akan berat kita berpisah dengannya jemaah. Hadirin jemaah yang saya muliakan, ke depan marilah jemaah kita letakkan harta itu di tempatnya. Kemudian jemaah yang kedua, pertama Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berkorban agar kita dekat dengannya. Yang kedua, Allah itu ingin mengetes kita, ingin menguji kita sejauh mana jemaah kita bisa tunduk, patuh dan sabar dalam menjalankan perintahnya. Itu tujuan Allah. Allah tak punya ketergantungan apa-apapun dengan ibadah kita, tapi Allah ingin melihat sejauh mana kita bisa sabar dan tabah dalam menjalankan perintahnya. Bisa tidak kita jadikan Allah nomor satu dalam kehidupan kita? Allah tidak mau di nomor dua kan jemaah. Meletakkan perintah Allah di atas segala-galanya. Bukankah hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi wan nasi ajmain. Belum sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai di atas segala-galanya. Hadirin, ini yang ingin Allah lihat dari kita. Apakah kita mengutamakan perintah Allah di atas segala-galanya, atau kita letakkan perintah Allah itu di nomor-nomor yang sekian? Hadirin jemaah yang saya muliakan, kalau kita ingat dan kita renungkan jemaah, umat Islam hari ini di seluruh penjuru dunia, di seluruh pelosok dunia hari ini berkumpul di padang Arafah. Apa yang mereka cari di negeri yang tandus itu? Mereka tinggalkan anak-anak mereka, mereka tinggalkan kampung halaman, mereka tinggalkan harta benda mereka. Jamaah, mereka tidak mengharapkan apa-apa. Mereka tinggalkan segala-galanya, entah untuk sementara ataukah untuk selama-lamanya. Hanya satu ungkapan mereka sampai di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi undanganmu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Apapun resikonya ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Ini yang mereka buktikan jamaah untuk hadir ke sana. Mereka tinggalkan semuanya hanya untuk membuktikan, ya Allah, kami memang cinta kepada keluarga dan harta kami, tapi cinta kami kepadamu ya Allah tak ada bandingnya. Apalagi jemaah mereka hari ini pergi haji di bulan Juli. Itu menurut iklim Arab Saudi itu musim puncak panas. Tapi tidak ada masalah bagi mereka. Mereka tinggalkan, mereka laksanakan semua itu demi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah yang saya muliakan, bicara kesempurnaan cinta kepada Allah, Allah meletakkan, Allah membuat kisah yang bisa menjadi iktibar kepada kita di dalam Al-Quran. Betapa sempurnanya cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sangat menomorsatukan
Ibrahim perintah Allah di atas segala-galanya. Hadirin jemaah yang saya muliakan, coba lihat kisah itu dalam surat Ibrahim. Pertama, Allah perintahkan Ibrahim jemaah untuk mencari lokasi di mana Masjidil Haram itu akan didirikan. Ibrahim harus jalan ribuan kilometer dari negeri Babilonnya menuju ke Arab Saudi. Setelah lokasi itu ditemukan jemaah, turun perintah yang amat mengharukan. Allah perintahkan Ibrahim, wahai Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di situ. Kau pergilah ke tempat di mana orang-orang membutuhkan dakwah. Jamaah meninggalkan Siti Hajar dan Ibrahim di tempat yang tak ada manusia, di tempat yang tak ada kehidupan. Sehingga Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya telah aku titipkan, aku tinggalkan anakku, istriku di tempat ghairi zi zar'in, di tempat yang tak ada kehidupan, di tempat yang tidak ada manusia. Inda baitikal muharram, di sisi rumahku yang mulia ya Allah. Satu yang mengatakan Ibrahim pergi 18 tahun. Hadirin jemaah yang saya muliakan, kisah ini berakhir dengan muncul. Hadirin, setelah Ibrahim kembali kepada keluarganya, di tengah mereka sedang enak, sedang riang bergembira setelah berpisah sekian tahun, turun perintah yang lebih dahsyat daripada itu. Hadirin, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim, dan Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan Allah, aku melihat di dalam tidurku, aku melihat di dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu nak. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Hadirin jemaah yang saya muliakan, waktu itu Ismail menjawab, ya abadi, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas shabirin. Insyaallah wahai ayahku, aku akan sabar menerimanya. Hadirin jemaah yang saya muliakan, cinta memang kepada manusia, cinta memang kepada Ibrahim pasti sayang kepada Ismail. Tidak bisa dipungkiri jemaah, pasti kita mencintai sesuatu selain Allah. Tapi jangan jadikan itu sebagai penghalang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipraktikkan, itu yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ia cinta kepada anaknya, cinta kepada keluarganya. Tapi kan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, harus lebih diutamakan. Hadirin jemaah yang saya muliakan, mungkin juga di dalam hati kita berkata, itu kan Rasul, itu kan Nabi, tentu levelnya di atas kita. Hadirin jemaah yang saya muliakan, ada memang manusia biasa seperti itu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup seorang sahabat bernama Nu'man rahimahullah. Hidup seorang sahabat bernama Nu'man radhiyallahu anhu. Jemaah, pernah suatu hari Nu'man ditinggal mati oleh istrinya. Pergilah Nu'man menguburkan jasad istrinya. Tinggallah Nu'man dengan anak sematawayang, anak di bawah umur 5 tahun, seorang anak. Setelah menguburkan jasad istrinya, Nu'man pulang ke rumahnya. Sampai di tengah jalan jemaah terdengar suara tabuh genderang perang, perintah jihad fisabilillah, ikut rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu'man pun tidak
Setelah sampai di rumah, Luqman pun siap-siap segala persiapan dan perlengkapannya, perang, ikut bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW. Jemaah, sebelum dia berangkat, dia dicegat oleh anaknya. Wahai anak, wahai ayahku, aku baru saja ditinggalkan oleh ibuku. Sekarang engkau mau meninggalkan aku. Wahai ayahku, aku mohon kepadamu, jangan tinggalkan aku. Hadirin jemaah yang saya muliakan, dicegat oleh anaknya dengan berbagai macam cara. Luqman membujuk anaknya agar mau tinggal. Kenapa? Karena ia ikut berperang bersama pasukan Rasulullah SAW. Andai kata Luqman tidak ikut bergabung dengan Rasulullah, Rasulullah pasti maklum. Luqman baru saja ditinggal mati oleh istrinya. Tapi bukan begitu dengan Luqman radhiyallahu anhu. Hadirin jemaah yang saya muliakan, dengan berbagai macam cara Luqman membujuk anaknya, tapi tetap gagal. Akhirnya jemaah, ia pun mengajak anaknya untuk tidur. Yang namanya anak jemaah, di bawah tidur dia tidur. Sebelum dia tidur, sepertinya anak ini punya firasat ayahnya akan meninggalkannya di waktu dia mau tidur, di waktu dia sedang tidur. Akhirnya jemaah, di waktu ia tidur, ia pegang baju ayahnya. Ia pegang baju ayahnya, jangan-jangan nanti ayahnya akan meninggalkannya. Di waktu Luqman mau berangkat meninggalkan anaknya, ia melihat jemaah tangan mungil anaknya memegang bajunya. Ia lihat anaknya memegang baju ayahnya. Di waktu itu jemaah, Luqman pun menggunting baju yang dipegang oleh anaknya. Hadirin jemaah yang saya muliakan, apakah Luqman tidak sayang kepada anaknya? Tinggal tangan mungil anaknya memegang baju ayahnya yang sudah tak bertuan lagi. Apakah Luqman tidak cinta kepada anak semata wayangnya? Saya yakin jemaah, pasti Luqman sayang kepada anaknya. Pasti Luqman cinta kepada anaknya. Tapi sekali lagi, ini kan perintah Allah, nak. Aku sayang kepadamu, nak, tapi aku lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah pesan dari Idul Adha itu. Mencintai, belajarlah mencintai Allah di atas segala-galanya. Hadirin jemaah yang saya muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah yang terhormat, akhirnya jemaah, suatu yang perlu kita petik dari kesimpulan yang kami sampaikan. Pertama, hidup ini tidak akan pernah luput dan lekang dari ujian. Akan selalu datang silih berganti ujian menerpa kehidupan kita. Maka pandai-pandailah kita menyikapi masalah dengan cara semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, apapun ujian yang Allah berikan dalam hidup kita, Allah tidak punya niat yang tidak baik kepada kita. Allah pasti ingin memuliakan kita dengan caranya. Kemudian jamaah, ketahuilah, puncak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita bisa mampu berbagi untuk sesama. Mudah-mudahan jemaah Idul Adha kita tahun ini bisa sedikit membuat kita lebih baik daripada Idul Adha atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau selama ini jemaah ujian itu membuat kita berburuk sangka kepada Allah, yakinlah Allah Maha Tahu yang terbaik untuk kita. Kalau selama ini ujian menyebabkan kita jauh dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ke depan jemaah berpikirlah, berhusnuzonlah kita kepada Allah. Allah tentu ingin sayang kepada kita dengan cara yang kadang-kadang kita belum memahaminya saat ini. Kemudian jemaah, ketahuilah, sesungguhnya salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah di saat kita mampu berbagi dengan sesama manusia. Ar-Rahimu yarhamur Rahman, irhamna fil ardi yarhamma man fis sama. Seperti apa kau menyayangi, seperti itulah kau akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, sayangi semua yang di bumi, insya Allah yang di langit akan sayang kepada. Hadirin jemaah yang saya muliakan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bisa membuka hati dan ikhtibar bagi kita. Kalau hidup ini terus berjalan, kalau hidup ini penuh ujian, dan ujian itu adalah bukti Allah ingin kita dekat dengan menegur kita. Hadirin jemaah yang terhormat, mudah-mudahan segala macam bentuk ikhtibar dalam kehidupan kita bisa ambil pelajaran yang terbaik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabtasiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun walau karihal musyrikun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa khasamal ahzab wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan sakirin hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ya ayyuhal muslimun, usiku wa nasibi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anzil alaina rahmah wa ni'mah wa maghfirah katsirah fid dunya wal akhirah. Allahumma afina min kullil bala'i dunya wa azabil akhirah. Wasrifna bihadil Qur'ani azim wa nabil karim. Wasri dunya wa siril akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka tas-sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Ya Allah, dengan segala kelemahan dan kerendahan kami menghadapkan tangan kepadamu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat kami minta tolong. Kepadamulah kami menyembah ya Allah. Kepadamulah kami menggantungkan hidup kami. Ya Allah ya Hayyu, wahai yang maha hidup, hidupkan kami agar tetap istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Hidupkan kami agar tetap selalu setia di jalan-Mu ya Allah. Kuatkan hati dan langkah kami untuk selalu bersyukur dan berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, maafkan kami ya Allah. Ya Allah,
Maafkan kesalahan dan kehilafan kami ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami nyatakan dan maupun dosa yang kami sembunyikan. Dosa masa lalu, sekarang dan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, jangan kau hukum kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dosa yang mereka nyatakan maupun dosa yang mereka sembunyikan, dosa masa lalu, sekarang dan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, seandainya mereka masih hidup, beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk membalas seluruh kebaikannya ya Allah. Seandainya mereka telah tiada, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Maafkan kesalahannya ya Allah. Jangan kau hukum mereka karena dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa anak-anak kami ya Allah. Dosa anak keturunan kami ya Allah. Kadang-kadang kami tidak sanggup mendidik sehingga mereka membuat sesuatu yang menyebabkan Engkau murka ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami hari ini terbaring sakit ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah dia ya Allah. Jadikanlah penyakitnya asbab di mana Engkau memaafkan dan meridhoinya ya Allah. Ya Allah, ya awwalul wal akhir. Ya Allah, kami tahu suatu saat, suatu hari nanti kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya waktu itu sudah dekat, ya Allah, jadikan hari itu hari terbaik dalam hidup kami. Seandainya waktu itu masih jauh ya Allah, ya Allah, isilah waktu-waktu kami dengan sesuatu yang menyebabkan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa hajadana wa maqsudana. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasaina wa li ustazina wa li ulama'ina wa li ikhwatina wa liman habba wa liman awsana bidu'a. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa hajadana wa maqsudana. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa hajadana wa maqsudana wa qina azabannar wa qina azabil kubur yaumil ba'ats yaumil mahsyar yaumil hisab yaumil jazaa yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.